Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Minhatul Inaya dengan NIM akhir 008 dari kelas A02 mata kuliah Akuntansi dan Perbankan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia buku 2. Pada buku 2 ini terdiri dari 7 bab yang mana merupakan dari lanjutan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia buku 1. Bab pertama dimulai dari bab 8, yaitu simpanan atau dana pihak ketiga, kemudian ada transaksi antar bank dan transaksi dengan Bank Indonesia, ketiga ada penyertaan, keempat ada aset tetap, kelima ada ekuitas, keenam ada laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah laporan perubahan ekuitas. Yang pertama ada simpanan atau dana pihak ketiga. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana yang merupakan kewajiban bank kepada masyarakat, di mana dana atau simpanan tersebut dapat ditarik atau dicairkan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar pengaturan dari simpanan yaitu PSAK 10 paragraf 7, PSAK 50 paragraf 7, 11, 12, 13, 15, dan 16, PSAK 55 paragraf 8, 12, dan 14, 39, 40, 41, 43, 47, 50, dan 51. PSAK 50, PA 7, PSAK 55, PA 19, PA 26, dan PA 87. PSAK sendiri yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan. Simpanan atau dana pihak ketiga disajikan dalam bentuk kewajiban dan saldo debit rekening giro. Kewajiban sendiri terdiri dari giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan simpanan lain. Sedangkan saldo debit rekening giro merupakan bagian dari pos kredit. Sementara itu, produk simpanan diakui dan diukur apabila diterima tunai diakui pada saat uang diterima. Selanjutnya, dalam simpanan perlu diungkapkan beberapa hal yang meliputi ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang termasuk metode dan teknik penilaian atau valuasi, kategori dan nilai tercatat simpanan, perubahan nilai wajar atas simpanan atau dana pihak ketiga yang diukur pada nilai wajar, rincian simpanan, fasilitas mewah kepada penyimpan, dan jumlah sertifikat deposito dan deposito yang telah jatuh tempo. Bab selanjutnya adalah transaksi antar bank dan transaksi dengan bank lain. Penempatan pada bank lain. Penempatan pada bank lain adalah penempatan atau tagihan atau simpanan milik bank dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasionalnya di Indonesia maupun luar negeri, baik untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank maupun sebagai secondary reserve dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Penyajiannya dapat berupa neraca sesuai kategori, neraca sebagai pinjaman diterima, pengurang dari penempatan. Nilai tercatat penempatan pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat kewajiban kepada bank lain. Selanjutnya ada dasar pengaturannya, yaitu PSAK 55 yang terdiri dari paragraf 14, 17, 43, 46, 49, 59, 64, dan 65. PSAK 55 yang terdiri dari paragraf PA 26 dan PA 79, serta PSAK 50 yang terdiri dari paragraf 7.
Penempatan dibukukan dalam 4 kategori aset keuangan. Yang pertama, diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Kedua, dimiliki hingga jatuh tempo. Ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Keempat, tersedia untuk dijual. Jenis penempatan pada bank lain terdiri dari 10 jenis. Yang pertama, giro. Kedua, interbank call money. Ketiga, tabungan. 4, deposit on call. Kelima, deposit berjangka. Keenam, sertifikat deposito. Ketujuh, margin deposit. Kedelapan, setoran jaminan. Kesembilan, dana pelunasan obligasi. Dan yang terakhir, selain yang telah disebutkan dan yang memenuhi kriteria. Selanjutnya ada ketentuan lainnya. Yang pertama, bank wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai dalam mata uang yang sesuai dengan mata uang penempatan pada bank lain. Kedua, bank tetap wajib menilai kualitas penempatan pada bank lain sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai kualitas aktiva. Kemudian ada penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia adalah penempatan atau tagihan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing kepada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia memiliki dasar pengaturan penempatan pada Bank Indonesia. Kategori aset keuangan dan penyajian sama dengan penempatan pada bank lain. Jenis penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada giro, kedua Fine-Tune Operation atau FTO, ketiga fasilitas diskonto Bank Indonesia, dan yang terakhir adalah yang selain yang telah disebutkan dan sesuai dengan kriteria. Selanjutnya ada kewajiban pada bank lain. Kewajiban kepada bank lain adalah semua jenis kewajiban bank dalam rupiah dan atau valuta asing kepada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia. Penyajiannya pada neraca sesuai kategori dan nilai tercatat tidak boleh dikompensasi dengan pencatatan penempatan kepada bank lain. Jenis kewajiban kepada bank lain sama dengan jenis penempatan pada bank lain. Dasar pengaturannya yaitu PSAK 1 yang terdiri dari paragraf 44, PSAK 55 yang terdiri dari paragraf 7, 8, 14, 39, 43, dan 47. PSAK 55 yang terdiri dari paragraf PA 19 dan PSAK 50 yang terdiri dari paragraf 7. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam kewajiban pada bank lain adalah sebagai berikut. 1. Seluruh kebijakan akuntansi yang penting. 2. Metode dan teknik penilaian atau valuasi. 3. Kategori dan nilai tercatat kewajiban pada bank lain. 4. Perubahan nilai wajar atas kewajiban pada bank lain yang diukur pada nilai wajar. 5. Rincian kewajiban. Dan 6. Jumlah kewajiban yang telah jatuh tempo. Selanjutnya ada kewajiban pada Bank Indonesia. Kewajiban pada Bank Indonesia adalah seluruh fasilitas yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia baik dalam rupiah maupun valuta asing yang memiliki dasar pengaturan dan pengungkapan yang sama kewajiban pada bank lain. Jenis kewajiban pada Bank Indonesia terdiri dari 8 macam. Yang pertama ada overdraft giro pada Bank Indonesia. Kedua, kredit likuiditas Bank Indonesia. Ketiga, pinjaman subordinasi. Keempat, pinjaman two-step loan. Kelima, fasilitas diskonto atau kredit. Keenam, fasilitas dana talangan.
7. Fine-tune operation atau FTO ekspansi, dan yang terakhir adalah yang tidak disebutkan dan yang memenuhi dari kriteria. Selanjutnya adalah penyertaan. Yang dimaksud dengan penyertaan yaitu penanaman dana bank dalam bentuk saham baik dalam rupiah maupun valuta asing pada bank atau perusahaan lembaga keuangan bukan bank untuk tujuan investasi jangka panjang dan tidak untuk diperjualbelikan. Termasuk dalam cakupan penyertaan adalah penyertaan modal sementara. Dasar pengaturan penyertaan yaitu PSAK 15, paragraf 4, 5, 6, 9, 16, dan 17, PSAK 22, paragraf 21, 37, 39, dan 44, PSAK 40, paragraf 6, 7, PSAK 55, paragraf 2, 43, 46, 59, 67, dan 68, dan yang terakhir PSAK 50 yang terdiri dari paragraf 7. Yang termasuk dalam penyertaan yaitu 1. Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit. 2. Penyertaan yang diperoleh melalui donasi. Dan yang ketiga, penyertaan yang diperoleh melalui penyerahan aset di luar kas. Penyajian penyertaan adalah sebagai berikut. 1. Pos penyertaan. 2. Biaya perolehan. 3. Nilai wajar pada pos penyertaan. 4. Biaya perolehan ditambah atau dikurang dengan bagian dari laba atau rugi perusahaan invest dan distribusi laba serta perubahan dalam ekuitas invest yang belum diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi. Yang kelima, yaitu pos pengurang dari penyertaan. Bab selanjutnya yaitu aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk mendukung kegiatan operasional yang digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap meliputi tanah, bangunan, alat angkut, dan inventaris. Untuk inventaris sendiri, pelakuannya tergantung dari kebijakan materialitas. Dasar pengaturan dari aset tetap yaitu PSAK 16 yang terdiri dari paragraf 7, 15, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 51, 53, 54, 63, 64, 67, 69, 70, 73, dan 83, serta SAK 40 yang terdiri dari paragraf 8 dan 17. Aset tetap disajikan dalam bentuk 1. Disajikan di neraca yang dibedakan atas penggunaan model biaya atau model. 2. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara disajikan kembali secara proporsional atau dieliminasi. Ketiga, beban tangguhan yang disajikan terpisah. Dan yang keempat, aset untuk dijual disajikan terpisah dari aset tetap lainnya. Aset tetap memiliki macam-macam jenis. Yang pertama, aset tetap yang diperoleh dari sewa pembiayaan, yang mana aset ini diperoleh melalui perjanjian sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Yang kedua, aset tetap dengan kerjasama operasional, yang mana aset ini dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama operasional.
Yang ketiga, aset tetap yang diambil alih, yaitu aset yang diperoleh bank baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Aset selanjutnya yaitu properti yang terbengkalai, di mana aset ini dalam bentuk properti yang dimiliki oleh bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha bank yang lazim. Kemudian selisih kurs neto yang diklasifikasikan dalam bentuk ekuitas. Aset tetap selanjutnya yaitu penurunan nilai adalah suatu kondisi di mana nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Bab selanjutnya adalah ekuitas. Yang dimaksud dengan ekuitas adalah hak residual atas aset bank setelah dikurangi semua kewajiban. Sedangkan instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Dasar pengaturan ekuitas yaitu pada PSAK 50 yang terdiri dari paragraf 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 24, dan 29, serta PSAK 50 yang terdiri dari PA 13, PA 25, PA 26, dan PA 32. Pos-pos komponen ekuitas terdiri dari modal di store, kedua tambahan modal di store yang terdiri dari agio, modal sumbangan, opsi saham, dan waran. Tiga, pendapatan komprehensif lainnya. Keempat, perubahan dalam surplus revaluasi. Kelima, keuntungan dan kerugian dari selisih kurs. Yang keenam, selisih transaksi restrukturisasi entitas pengendali. Kemudian, selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak, dan selisih penilaian aset dan kewajiban, serta saldo laba yaitu cadangan tujuan umum dan yang belum dicadangkan. Kemudian dalam ekuitas sendiri terdapat modal di store. Sebelum membahas modal di store, itu terdapat modal dasar, di mana modal dasar ini adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar. Sedangkan modal di store sendiri yaitu modal yang telah ditempatkan dan di store secara penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal di store terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan. Selanjutnya ada tambahan modal di store. Tambahan modal di store terdiri dari berbagai macam unsur penambah modal, seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga lebih rendah daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal di store dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang telah dibayarkan pada saat perolehannya, tambahan modal di store dari perbedaan kurs dalam modal di store, kompensasi berbasis saham, modal, dan lain sebagainya. Pos-pos ekuitas lainnya yaitu terdiri dari pendapatan komprehensif lainnya, perubahan dalam surplus revaluasi, keuntungan dan kerugian dari selisih kurs, selisih transaksi restrukturisasi entitas pengendali, kelima, selisih transaksi pada ekuitas perusahaan anak, dan yang keenam, selisih penilaian aset dan kewajiban.
Selanjutnya ada ekuitas lainnya. Ekuitas lainnya terdiri dari satu, selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan, yaitu selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan kantor cabang atau perusahaan anak di luar negeri yang termasuk dalam kriteria entitas asing. Entitas asing sendiri adalah suatu kegiatan usaha luar negeri atau foreign operation yang aktivitasnya bukan merupakan bagian integral dari perusahaan pelapor. Kedua, ada transaksi restrukturisasi entitas pengendali, merupakan selisih yang timbul dari transaksi pengalihan aset, kewajiban, saham, atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya antara pihak-pihak, yaitu perorangan, perusahaan, atau bentuk entitas lainnya yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama. Ekuitas lainnya yang selanjutnya yaitu transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi dalam transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi yang tidak berasal dari transaksi antara investor dan perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. Selanjutnya yaitu kuasi reorganisasi yang merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan kewajibannya. Kemudian ada saldo laba. Saldo laba adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu yang diatur dalam PSAK 21 paragraf 32 dan 33. Bab selanjutnya yaitu terdapat laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Dalam laporan ini, muat pendapatan dan beban yang dibedakan antara unsur-unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional maupun non-operasional. Laporan laba rugi disajikan dalam bentuk berjenjang atau multiple step yang diperinci antara unsur pendapatan dan beban berdasarkan karakteristik serta berdasarkan sumber pendapatan dan beban, baik dari kegiatan operasional maupun kegiatan non-operasional. Dasar pengaturan dari laporan laba rugi yaitu 1. Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari paragraf 22, paragraf 92, paragraf 94, 95, 96, 97, dan 98. PSAK 23 yang terdiri dari paragraf 29, 30, dan 33. PSAK 55 yang terdiri dari paragraf 55, 57, dan 109. PSAK 50 yang terdiri dari paragraf 31, 36, dan 37, serta PSAK 10 transaksi dalam mata uang asing. Selanjutnya itu, hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut. 1. Seluruh kebijakan akuntansi yang signifikan. 2. Item yang bersifat material dari pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. 3. Rata-rata tingkat bunga, nilai aset keuangan yang menghasilkan bunga, dan nilai kewajiban keuangan yang berbunga dalam periode yang bersangkutan. 4. Jumlah selisih kurs yang diperhitungkan dalam laba neto atau kerugian. 5. Selisih kurs neto yang diklasifikasikan dalam kelompok ekuitas. Bab selanjutnya atau bab terakhir yaitu laporan perubahan ekuitas.
Yang dimaksud laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan bank selama periode pelaporan. Perubahan ekuitas bank menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan. Dasar pengaturan dari laporan tersebut yaitu 1. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. 2. Setiap pos pendapatan dan beban keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. Ketiga, pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. Keempat, transaksi modal dengan pemilik dan transaksi distribusi kepada pemilik. Kelima, saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Keenam, yaitu rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahannya. Sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.